Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa Allah. Di tengah gurun pasir yang luas, di tanah Makkah yang panas, hiduplah seorang lelaki gagah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah merupakan sahabat sekaligus paman Rasulullah SAW yang mencurahkan hidupnya untuk membela agama Islam. Beliau dilahirkan 2 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dan merupakan saudara sepersusuan. Keduanya pernah disusui oleh Suwaibah, budak dari Abu Lahab. Hamzah, tubuhnya tegap, wajahnya bercahaya, dan keberaniannya tak tertandingi. Sejak muda, Hamzah sudah dikenal sebagai seorang pendekar tangguh, pemanah ulung dan petarung yang disegani oleh suku Quraisy. Sebagai saudara sepersusuan yang sebaya, mereka memiliki ikatan khusus. Namun beliau baru masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya di bulan Zulhijjah. Keislaman Hamzah merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin, sebab ia terkenal sebagai seseorang yang tegas dan pemberani. Bahkan Rasulullah SAW julukinya dengan Asadullah, singa Allah, karena kepahlawanannya saat membela Islam. Pada suatu hari, Abu Jahal menyakiti dan mencaci maki Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tidak membalas dan tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Pada saat yang bersamaan, Hamzah bin Abdul Muttalib sedang bersiap-siap berburu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan mantan budak Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Perempuan tersebut berkata, "Hai Abu Umarah," panggilan Hamzah, "kalau saja Tuan tadi menyaksikan apa yang dialami keponakanmu Muhammad, yang menderita dari perbuatan Abul Hakam atau julukan Abu Jahal oleh orang Quraisy. Dia tadi menyakiti keponakanmu itu, mencaci makinya, dan mencelanya habis-habisan. Sampai dia pergi, Muhammad tidak berkata apapun." Sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal untuk memberinya pelajaran dan membela kehormatan keponakannya. Ia segera berjalan tegap menuju Ka'bah, tempat di mana Abu Jahal dan para pemuka Quraisy biasa berkumpul. Sesampainya di sana, Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal yang sedang berbicara dengan kaumnya. Tanpa sepatah kata pun, Hamzah mengangkat busur panahnya dan memukulkan ke kepala Abu Jahal hingga berdarah. Dengan suara lantang, ia berkata, "Mengapa kamu memaki dan mencederai Muhammad, padahal aku telah menganut agamanya dan meyakini apa yang dikatakannya? Sekarang coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepadaku jika kamu berani," bentak Hamzah. Semua orang terdiam. Mereka terkejut bukan hanya karena keberanian Hamzah, tetapi juga karena ia telah mengikrarkan keislamannya di depan umum. Sejak saat itu, Hamzah menjadi salah satu pelindung terkuat Rasulullah SAW, bahkan dalam perang-perang besar. Ketika kaum Quraisy semakin menekan kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Namun kaum Quraisy tak tinggal diam. Mereka mengumpulkan pasukan untuk memerangi umat Islam dalam perang Badar. Di medan perang, Hamzah tampil seperti singa yang mengamuk. Ia mengenakan sorban merah di kepalanya dan membawa pedang tajam. Setiap musuh yang menghadangnya tak mampu bertahan lama. Ia bertarung dengan penuh keberanian, menjadikan dirinya sebagai pelindung Rasulullah SAW di garis depan. Kemenangan di Badar menjadi bukti nyata bahwa Allah bersama kaum muslimin. Namun, kemenangan itu membuat Quraisy semakin dendam, terutama Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Ayahnya, Utbah, telah terbunuh di tangan Hamzah dalam perang tersebut. Ia bersumpah akan membalas dendam. Tibalah perang Uhud, perang yang menjadi ujian berat bagi kaum muslimin. Kaum Quraisy datang dengan pasukan yang jauh lebih besar, dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang saat itu masih berada di pihak musyrikin. Di medan perang, Hamzah bertempur dengan penuh keberanian, menebas musuh-musuh Allah satu persatu. Namun tanpa ia sadari, ada seorang budak bernama Wahsy yang mengintainya dari kejauhan. Wahsy adalah seorang ahli tombak yang diperintahkan oleh Hindun untuk membunuh Hamzah. Jika berhasil, ia dijanjikan kemerdekaan. Dengan hati-hati, Wahsy mendekati Hamzah dari arah belakang. Saat menemukan celah, ia melemparkan tombaknya dengan seluruh kekuatannya. Tombak itu menembus perut Hamzah, menembus tubuh kuatnya yang selama ini tak tergoyahkan. Hamzah terhuyung, darah mengalir dari luka yang dalam. Namun meskipun tubuhnya terluka parah, ia masih mencoba berdiri dan melawan. Namun akhirnya tubuhnya roboh ke tanah. Hindun pun mendekati jasad Hamzah.
Dengan penuh kebencian, ia mencincang tubuhnya dan bahkan mengambil hatinya. Ia mencoba memakannya sebagai bentuk balas dendam, namun Allah menghendaki hatinya tak dapat ditelan. Ketika Rasulullah SAW menemukan jasad Hamzah, beliau menangis dengan begitu pilu. Tak pernah sebelumnya Rasulullah menangis sedemikian dalam atas kematian seseorang. Tak ada hari yang lebih menyakitkan bagiku selain hari kematian Hamzah, ujar Rasulullah. Sejak hari itu, Hamzah dikenang sebagai Asadullah wa Asadur Rasulnya, singa Allah dan singa Rasulnya. Ia syahid di medan perang dengan keberanian yang tak tertandingi. Kisah Hamzah bin Abdul Muttalib adalah kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Ia membuktikan bahwa seorang pejuang sejati bukan hanya kuat di medan perang, tetapi juga dalam mempertahankan kebenaran. Hingga hari ini, ia tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan Islam terbesar. Semoga Allah meridhoinya dan menempatkannya di surga yang paling tinggi. Amin.